Halo, selamat datang kembali. Kalau kita bicara soal laporan keuangan perusahaan, ada satu pihak yang perannya itu super krusial, tapi seringkali cuma kita lihat tanda tangannya aja. Siapa lagi kalau bukan auditor? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas peran mereka sebagai penjaga gawang integritas di pasar modal. Biar kita langsung paham sepenting apa peran mereka, yuk kita mulai dari sebuah kegagalan yang legendaris. Skandal Enron di awal tahun 2000-an itu jadi semacam gempa bumi di dunia keuangan. Dan pertanyaan yang paling sering muncul waktu itu adalah, kemana aja auditornya? Ini nunjukin kalau taruhannya di profesi ini tuh tinggi banget. Oke, biar pemahaman kita utuh, kita akan bedah 6 area kunci. Kita mulai dari kenapa audit itu ada, lalu apa kode etiknya, sampai ke cara kita sebagai investor membaca laporannya. Anggap aja ini panduan lengkap buat ngerti dunia para penjaga ini. Baik, mari kita mulai dari yang paling fundamental. Sebenarnya kenapa sih audit itu harus ada? Apa tujuan utama di balik semua proses yang kelihatannya rumit ini? Misi utamanya ada 3. Independen, menilai kewajaran laporan, dan mencari anomali material. Jadi bukan cuma soal hitungan benar, tapi apakah laporannya benar-benar wajar? Peran ini bebannya berat banget loh. Ada tanggung jawab hukum yang besar menanti. Tanggung jawab ini bahkan bisa sampai ke aset pribadi partner audit, nggak main-main. Nah, ini jadi pedang bermata dua. Di satu sisi bikin teliti, di sisi lain bisa jadi terlalu defensif. Jadi profesi auditor ini lahir dari kebutuhan, bukan sekedar aturan. Sejak zaman revolusi industri, di mana perusahaan butuh modal dari orang luar, disitulah kebutuhan pertanggungjawaban muncul. Terus, setiap ada gelembung investasi yang pecah, kayak di era jalur kereta api, kebutuhan akan wasit yang independen ini makin terasa. Puncaknya yaitu tadi, setiap ada skandal besar kayak Enron, pasti lahir peraturan baru yang lebih ketat. Tapi catat ya, mereka hanya kasih keyakinan memadai, bukan jaminan mutlak loh. Kenapa? Karena audit itu biasanya pakai sampel, nggak semua transaksi dicek. Sekarang, kita masuk ke jantungnya profesi ini, yaitu prinsip yang bikin audit itu ada nilainya, independensi. Tanpa independensi yang tanpa kompromi, audit itu ya cuma jadi stempel formalitas saja. Independensi itu punya dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, independensi dalam fakta. Ini soal apa yang ada di dalam kepala auditornya. Pola pikirnya harus benar-benar objektif. Kedua, independensi dalam penampilan. Ini soal gimana publik melihatnya. Auditor nggak boleh kelihatan punya hubungan yang bisa bikin orang curiga. Wah, jangan-jangan ada main mata nih. Dua-duanya sama pentingnya. Tapi, menjaga independensi ini tantangannya banyak banget. Misalnya, kalau firma audit juga ngasih jasa konsultasi yang bayarannya gede ke klien yang sama, kan bisa ada konflik kepentingan. Atau hubungan yang udah terlalu lama dan akrab sama klien, bisa-bisa jadi sungkan buat nanya yang sulit-sulit. Belum lagi tekanan dari klien yang minta auditnya cepat dan murah. Semua ini bisa mengerus objektivitas. Nah, yang menarik di sini adalah aspek psikologisnya. Kan sifat alami kita sebagai manusia itu pengen akur, pengen menghindari konfrontasi. Tapi seorang auditor justru harus melawan naluri itu. Mereka dibayar untuk selalu skeptis, untuk terus bertanya, dan untuk menantang asumsi secara profesional. Hubungan auditor dan klien ini sama seperti hubungan lainnya. Kalau terlalu lama bisa mengikis objektivitas. Di tahun-tahun awal, perspektifnya masih segar. Lama-kelamaan, pemahamannya jadi makin dalam. Tapi setelah 1 dekade atau lebih, resiko keakraban tadi menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Ini adalah contoh nyata bagaimana regulator mencoba menjaga independensi. Aturan rotasi auditor ini tujuannya untuk memutus hubungan yang mungkin sudah terlalu nyaman dan membawa mata baru secara berkala. Meskipun tentu saja ada tantangannya sendiri seperti biaya transisi yang tinggi. Oke, kita sudah tahu auditor itu penting. Tapi apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? Sebagian besar pekerjaan mereka itu terjadi di belakang layar, jauh dari pandangan publik. Ini fakta yang cukup mengejutkan. Investor itu hanya melihat hasil akhirnya, yaitu opini audit. Mereka nggak melihat perdebatan, temuan masalah, apalagi negosiasi yang terjadi antara auditor dan manajemen. Banyak sekali masalah yang ditemukan, lalu diperbaiki, jauh sebelum laporan finalnya dipublikasikan. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Kita lihat gimana teknologi, terutama artificial intelligence atau AI, mengubah total cara kerja para auditor.
Coba deh lihat perbedaannya. Dulu auditor itu cuma bisa ngambil sampel, sebagian kecil aja dari jutaan transaksi. Ya jelas ada risiko ada yang kelewat. Sekarang, dengan kekuatan AI, mereka bisa menganalisis 100% data transaksi. Semua. Jadi pola-pola aneh atau transaksi janggal yang tersembunyi bisa ketahuan. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Audit jadi nggak cuma lihat kaca spion atau memeriksa data yang udah lewat, tapi bisa memberikan jaminan yang lebih berkelanjutan, bahkan mendekati real time. Tapi ingat, teknologi canggih ini tetap butuh manusia, butuh penilaian dan pengalaman auditor buat menginterpretasikan semua temuan itu. Nah, setelah semua proses itu selesai, apa sih produk akhirnya? Sekarang, kita akan jadi detektif dan membedah laporan auditor buat menemukan wawasan berharga yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Khususnya buat para investor, jangan cuma lihat opini wajarnya aja. Ada 3 harta karun di dalam laporan audit modern. Pertama, lihat ruang lingkupnya, biar tahu apa aja yang diaudit. Kedua, cari angka materialitasnya. Ini patokan seberapa besar kesalahan yang dianggap penting oleh auditor. Dan yang ketiga, yang paling seru, adalah hal audit utama atau key audit matters. Biar kebayang soal materialitas, untuk sebuah perusahaan raksasa global, ambang batas materialitasnya itu bisa sampai katakanlah $500 juta. Artinya apa? Kalau ada salah saji di laporan keuangan sebesar $400 juta, itu bisa jadi dianggap nggak material dan nggak perlu dikoreksi atau diungkapkan. Cukup mengejutkan kan? Nah, ini dia bagian paling dagingnya. KAMS. Ini adalah bagian di mana auditor cerita area mana aja yang paling bikin mereka pusing selama audit, yang paling berisiko dan butuh pertimbangan paling rumit. Buat investor ini seperti dapat peta harta karun yang nunjukin di mana letak potensi masalah atau risiko terbesar di perusahaan. Penting juga nih buat kita nggak bingung antara 2 jenis auditor. Ada auditor internal dan eksternal. Peran mereka itu beda banget, tapi saling melengkapi untuk membentuk sistem pertahanan perusahaan yang kokoh. Inilah peran audit internal. Mereka garda terdepan tata kelola. Fokusnya ke manajemen risiko. Anggap aja audit internal itu sistem peringatan dini. Mereka fokus ke risiko dan proses di dalam perusahaan, dan lapornya ke manajemen dan dewan direksi. Sementara itu, audit eksternal adalah garis pertahanan terakhir. Fokus mereka ke laporan keuangan dan akuntabilitasnya adalah ke pemegang saham dan publik. Oke, setelah kita bahas semua detailnya, yuk sekarang kita satukan semuanya dalam satu kerangka kerja yang jelas biar gampang diingat. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini, tata kelola perusahaan yang kuat itu berdiri di atas 2 pilar utama. Pilar pertama adalah sistem kontrol internal yang kuat, yang dipantau oleh audit internal sebagai sistem peringatan dini. Pilar kedua adalah jaminan dari pihak luar melalui audit eksternal yang independen. Keduanya harus ada dan kuat, yang satu nggak bisa menggantikan yang lain. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng ya. Seiring AI dan mesin mengambil alih semua pekerjaan hitung-menghitung yang rumit, apakah keahlian paling berharga dari seorang auditor di masa depan justru akan kembali ke esensi manusianya, yaitu kemampuan untuk bertanya, menantang, dan punya rasa skeptis? Terima kasih banyak sudah menyimak. Gimana menurut Anda masa depan profesi auditor? Coba deh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk ikuti kami untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!